bukan juga video record, bukan? Ya, ini adalah gambaran saat ini ya. Betul. Langsung di wilayah Bangka Belitung. Kalau tadi rekan Indi Rahmawati mengatakan tertutup awan, begitu ya? Iya. Tapi inilah adalah gambaran yang sekarang. Ya, ini tentunya menggunakan kamera khusus. Ya, dengan tele khusus gitu maksudnya ya. Betul. Kalau kita lihat sebentar lagi piringan bulan akan turun menutupi piringan matahari begitu ya. Dan menutup secara total tentunya ya. Betul. Walaupun memang bagi masyarakat yang berada di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung masih menunggu karena masih tertutup awan kabar di sana. Nah, ini yang di sebelahnya kita? Yang di sebelahnya ini adalah gambaran wilayah di DKI Jakarta. Kamera yang kami ambil tepat di atas gedung TV One. Kawasan Jakarta Timur begitu. Sedikit saya sambil kita melihat visual terkini dari dua titik begitu, ada Jakarta dan tadi juga ada di Tanjung Kelayang ya, Pantai Tanjung Kelayang di Belitung, Bangka Belitung. Ada informasi yang disebarluaskan oleh Pak Hari Tirto Jatmiko dari BMKG. Ini potensi cuaca saat yang cukup bagus untuk pengamatan 3 lokasi, yakni Balikpapan, Palu, dan juga Ternate. Nah, lalu memang ini sangat bisa dikatakan lokasi yang mendukung untuk menikmati momentum gerhana matahari total di lokasi tersebut. Yang sekarang kita saksikan adalah gambaran real time di Palu, Sulawesi Tengah. Oke. Palu ini juga merupakan wilayah yang dilalui gerhana matahari total. Ada berapa provinsi? 8 provinsi yang total akan dilewati oleh gerhana matahari total tentunya. Dari 11 atau 12 provinsi yang kabarnya dilintasi oleh gerhana matahari total. Sambil kita melihat, ini adalah suasana gambar terkini di Palu. Saya ingin mendengar suara Andromeda Mercury yang bisa menjelaskan secara real juga, secara konkret juga, apa yang terjadi di Palu. Andro. Arif, luar biasa, cuaca yang sangat dinamis karena awalnya prediksi dari BMKG Kota Palu menyatakan bahwa kondisi pada pagi hari ini di Kabupaten Sigi 50% berawal. Tapi kenyataannya pantauan kita bersama pada pagi hari ini begitu luar biasa dan indah sekali ketika piringan matahari sudah mulai perlahan tertutup oleh piringan bulan. Kita bisa saksikan bersama saat ini proses gerhana matahari secara bertahap sudah mulai terjadi. Saat ini jika Anda perhatikan di layar kaca kami, seperti halnya bentuk sabit seperti itu walaupun belum sepenuhnya, tapi diprediksi oleh para astronom dan juga peneliti di Palu, Sulawesi Tengah ini, di sini adalah titik yang paling jelas untuk melihat proses gerhana matahari total dengan persentase sekitar 100%. Anda bisa melihat saat ini begitu fenomenal dan indah sekali ketika piringan matahari tertutup dengan jelas oleh piringan bulan. Cerah berawan kondisi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Lahan terbuka ini menjadi salah satu tempat yang sangat kondusif bagi para peneliti, masyarakat, astronom, dan juga turis mancanegara untuk menyaksikan secara langsung proses gerhana matahari total. Arif dan juga Paramita, betul sekali tadi informasi dari BMKG dari Pak Hari Tirto yang menyatakan bahwa perubahan cuaca ini dalam hitungan jam juga bisa berubah sangat cepat. Kemarin diprediksi beberapa wilayah yang dilintasi oleh gerhana matahari kondisi berawan 50 hingga 85%. Tapi di Palu, kemudian di Ternate dan juga di Balikpapan merupakan 3 tempat yang sangat kondusif untuk menyaksikan secara jelas bagaimana proses terjadinya gerhana matahari total. Gerhana matahari total sendiri terjadi ratusan tahun. Kalau untuk gerhana matahari sebagian mungkin bisa terjadi 30 hingga 35 tahun sekali. Dan untuk pertama kalinya di Indonesia ini pernah terjadi pada tahun 1983 gerhana matahari, dan saat ini bisa Anda saksikan bersama fenomena yang sangat langka yang terjadi di Kabupaten Sigi tempat kami berdiri saat ini. Posisi matahari sudah mulai tertutup secara jelas. Matahari diprediksi untuk waktu Indonesia bagian tengah, gerhana matahari total akan terjadi pada pukul 8.37 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi artinya kalau di Jakarta mungkin sekitar pukul setengah 8 pagi GMT ini akan terjadi di sini. Durasi paling lama adalah di Desa Kota Pulu yang jaraknya sekitar 12 km di Kabupaten Sigi, di Dolo, di Sulawesi Tengah, tempat kami berdiri saat ini, dengan perkiraan waktu 2 menit 30
detik. Ini merupakan durasi paling lama karena beberapa titik lainnya di Sulawesi Tengah ini juga memiliki durasi yang berbeda-beda. Ada yang hanya 1 menit 50 detik, kemudian di Parigi 2 menit 1 detik. Beberapa wilayah ini begitu variatif durasi waktu untuk melihat gerhana matahari total. Tadi di awal juga dari pihak setempat sudah menghimbau berkali-kali menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya bagaimana tata cara melihat gerhana matahari secara benar agar tidak membuat hal yang berbahaya bagi organ mata khususnya, karena tidak disarankan untuk melihat gerhana matahari total ini dengan mata telanjang. Proses yang paling berbahaya yang bisa menyerang retina adalah ketika sebelum dan juga sesudah gerhana matahari total. Anda saat ini bisa menyaksikan proses sholat gerhana matahari telah digelar di lahan terbuka di Kabupaten Sigi ini. Agenda di sini bukan hanya ada sholat gerhana matahari, tapi jika Anda perhatikan di sebelah kiri saya saat ini ratusan turis, jumlahnya ada sekitar 200 turis dengan peralatan yang mereka miliki menggelar titik-titik untuk memantau gerhana matahari total. Seperti itu Arif dan Paramita, sekali lagi perubahan cuaca sangat dinamis, dengan hitungan menit sekalipun proses gerhana matahari total ini bisa tertutup awan maupun sebaliknya akan terlihat dengan jelas oleh mata kita dengan kacamata khusus tentunya. Arif dan juga Paramita, saya kembalikan ke Jakarta. Ya, memang betul Andro, ini ada informasi dua lokasi yang mungkin bisa dikatakan pesimis untuk melihat gerhana matahari ini di Bengkulu dan juga Palangkaraya ya. Kabarnya potensi hujan yang cukup lebat begitu. Itu gambar di Bangka Belitung sepertinya sudah hampir bisa dikatakan nyaris mau menuju ke gerhana matahari total begitu ya, karena informasinya pukul 7.21 waktu Indonesia Barat. Kita 7:06 ya. 7:06, jadi hanya hitungan beberapa menit lagi Betul. akan terjadi gerhana matahari total di Bangka Belitung. Seperti inilah, tapi ini kami ambil melalui kamera khusus gambaran posisi matahari dan bulan pada pukul sekitar 7:06 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Saya membayangkan Anda pemirsa pagi ini yang menyaksikan kami dan kami menampilkan gambar real time, gambar terkini begitu. Selama ini kan Anda melihat kan mungkin di koran ya, atau di sejumlah foto-foto yang memang disebar luaskan begitu. Nah, ternyata pagi ini alhamdulillah ya, sesaat lagi kita bisa menikmati dan bisa merasakan gambar realnya, bukan foto lah begitu bisa dikatakan. Ini sudah total barangkali ya, Vi ya? Kita lihat saya ya, tadi mungkin hampir bisa membayangkan itu ada awan pekat juga sih ya, bisa yang jadi itu awan ya, tertutup yang kemudian bergerak dan menutupi. Betul. Kalau kita lihat ini di Jakarta seperti bulan sabit begitu ya. Jakarta sih tidak akan tertutup dengan total ya. Iya. 88% lebih. Tapi bagi Anda nih pemirsa yang berada di Jakarta dan ingin melihat secara langsung, kabarnya planetarium ya, menyediakan tempat khusus, ada 8 teleskop yang bisa melihat secara lebih jelas bagaimana posisi matahari dan bulan bersinggungan bersama begitu. Nah, di Jakarta juga tidak hanya tadi di Palu, Ando sudah mengatakan ada sholat gerhana, di sejumlah wilayah juga dilakukan sholat gerhana, seperti juga di Jakarta dipusatkan di Masjid Istiqlal. Nah, ini adalah gambaran langit di sejumlah daerah, di Palembang, di Bangka Belitung, di Palu tadi kita lihat, dan di Jakarta sebentar lagi, Vi, ya, karena memang waktunya juga akan berdekatan sebentar lagi 7.21. Jangan berharap Jakarta akan menyerupai cincin ya, tidak ya. Tidak. Ya, jangan membayangkan karena Jakarta tidak akan mengalami gerhana matahari total. Betul. Hanya 80% kurang lebihnya ya. Betul. Nah, tapi kalau kita hadirkan kembali lagi 4 titik wilayah yang tadi sempat kita dengarkan, beberapa diantaranya ada rekan kita Indir Rahmawati di Belitung, Bangka Belitung, dan juga Andromeda Mercury di Palu, itu yang akan merasakan tampilan cincin indah, cincin cantik begitu ya. Iya, betul. Yang sesaat lagi diawali dari Palembang tentunya pada pukul 7:21 bukan? Betul. Dan mengikuti dan hanya jeda sekitar beberapa detik kabarnya dengan Belitung. Nah, kalau gambar yang disaksikan adalah ini suasana di Masjid Istiqlal Jakarta, sedang dilaksanakan sholat gerhana, memang dipusatkan di Jakarta di Masjid Istiqlal ini, dan barangkali bagi Anda yang memang melihat secara langsung mengetahui memang disarankan untuk melaksanakan sholat gerhana. Kemarin kami berbincang dengan Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur. Selamat pagi Ustadz, Anda sekarang berada di Palembang tentunya. Mengingatkan dan menghimbau begitu, bila mana ada kesempatan untuk menunaikan atau mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa begitu, khususnya umat muslim, bisa menunaikan sholat
khusuf atau sholat gerhana, ada 2 rakaat, Betul. ada 4 ruku ya, yang bisa Anda lakukan dan tidak. Ini tentunya ada beberapa, saya mengatakan mungkin fatsun, gitu ya. Ada yang mungkin mendatangi masjid, musola, sehingga ada mimbar khutbah juga di sana. Betul. Tapi ternyata bisa juga dilakukan di kamar begitu. Sendiri, tidak seorang berjamaah diri. begitu ya. Intinya kan tasbihnya yang disampaikan begitu ya oleh umat muslim di seluruh tanah air maupun di seluruh dunia. Betul. Baik. Kami masih akan terus memantau ya Rifi ya, bagaimana kondisi langit di sejumlah titik wilayah di Indonesia yang dilalui oleh gerhana matahari total. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Ambil melalui kamera khusus gambaran posisi matahari dan bulan pada pukul sekitar 7:06 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Saya membayangkan Anda pemirsa pagi ini yang menyaksikan kami dan kami menampilkan gambar real time, gambar terkini begitu. Selama ini kan Anda melihat kan mungkin di koran ya, atau di sejumlah foto-foto yang memang disebar luaskan begitu. Nah, ternyata pagi ini alhamdulillah ya, sesaat lagi kita bisa menikmati dan bisa merasakan gambar realnya, bukan foto lah begitu bisa dikatakan. Ini sudah total barangkali ya, Vi ya? Kita lihat saya ya, tadi mungkin hampir bisa membayangkan itu ada awan pekat juga sih ya, bisa yang jadi mungkin itu awan ya, tertutup yang kemudian bergerak dan menutupi. Betul. Kalau kita lihat ini di Jakarta seperti bulan sabit begitu ya. Jakarta sih tidak akan tertutup dengan total ya. Iya. 88% lebih. Tapi bagi Anda nih pemirsa yang berada di Jakarta dan ingin melihat secara langsung, kabarnya planetarium ya, menyediakan tempat khusus, ada 8 teleskop yang bisa melihat secara lebih jelas bagaimana posisi matahari dan bulan bersinggungan bersama begitu. Nah, di Jakarta juga tidak hanya tadi di Palu, Ando sudah mengatakan ada sholat gerhana, di sejumlah wilayah juga dilakukan sholat gerhana, seperti juga di Jakarta dipusatkan di Masjid Istiqlal. Nah, ini adalah gambaran langit di sejumlah daerah, di Palembang, di Bangka Belitung, di Palu tadi kita lihat, dan di Jakarta sebentar lagi, Vi, ya, karena memang waktunya juga akan berdekatan sebentar lagi 7:21. Jangan berharap Jakarta akan menyerupai cincin ya, tidak ya. Tidak. Ya, jangan. Bukan juga video record, bukan? Ya, ini adalah gambaran saat ini ya. Betul. Langsung di wilayah Bangka Belitung. Kalau tadi rekan Indi Rahmawati mengatakan tertutup awan begitu ya. Iya. Tapi inilah adalah gambaran yang sekarang. Ya, ini tentunya menggunakan kamera khusus. Ya, dengan tele khusus gitu maksudnya ya. Betul. Kalau kita lihat sebentar lagi piringan bulan akan turun menutupi piringan matahari begitu ya. Dan menutup secara total tentunya ya. Betul. Walaupun memang bagi masyarakat yang berada di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung masih menunggu karena masih tertutup awan kabar di sana. Nah, ini yang di sebelahnya kita? Yang di sebelahnya ini adalah gambaran wilayah di DKI Jakarta. Kamera yang kami ambil tepat di atas gedung TV One, kawasan Jakarta Timur begitu. Sedikit saya sambil kita melihat visual terkini dari 2 titik begitu, ada Jakarta dan tadi juga ada di Tanjung Kelayang ya, Pantai Tanjung Kelayang di Belitung, Bangka Belitung. Ada informasi yang disebarluaskan oleh Pak Hari Tirto Jatmiko dari BMKG. Ini potensi cuaca saat yang cukup bagus untuk pengamatan 3 lokasi, yakni Balikpapan, Palu, dan juga Ternate. Nah, lalu memang ini sangat bisa dikatakan lokasi yang mendukung untuk menikmati momentum gerhana matahari total di lokasi tersebut. Yang sekarang kita saksikan adalah gambaran real time di Palu, Sulawesi Tengah. Oke. Palu ini juga merupakan wilayah yang dilalui gerhana matahari total. Ada berapa provinsi? 8 provinsi yang total akan dilewati oleh gerhana matahari total tentunya. Dari 11 atau 12 provinsi yang kabarnya dilintasi oleh gerhana matahari total. Dalam hitungan jam juga bisa berubah sangat cepat. Kemarin diprediksi beberapa wilayah yang dilintasi oleh gerhana matahari kondisi berawan 50 hingga 85%. Tapi di Palu, kemudian di Ternate dan juga di Balikpapan merupakan 3 tempat yang sangat kondusif untuk menyaksikan secara jelas bagaimana proses terjadinya gerhana matahari total. Gerhana matahari total sendiri terjadi ratusan tahun. Kalau untuk gerhana matahari sebagian mungkin bisa terjadi 30 hingga 35 tahun sekali. Dan untuk pertama kalinya di Indonesia ini pernah terjadi pada tahun 1983 gerhana matahari. Dan saat ini bisa Anda saksikan bersama fenomena yang sangat langka yang terjadi di Kabupaten Sigi tempat kami berdiri saat ini. Posisi matahari sudah
mulai tertutup secara jelas matahari. Diprediksi untuk waktu Indonesia bagian tengah, gerhana matahari total akan terjadi pada pukul 8.37 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi artinya kalau di Jakarta mungkin sekitar pukul setengah 8 pagi, GMT ini akan terjadi di sini. Durasi paling lama adalah di Desa Kota Pulu yang jaraknya sekitar 12 km di Kabupaten Sigi, di Dolo, di Sulawesi Tengah, tempat kami berdiri saat ini, dengan perkiraan waktu 2 menit 30 detik. Ini merupakan durasi paling lama karena beberapa titik lainnya di Sulawesi Tengah ini juga memiliki durasi yang berbeda-beda. Ada yang hanya 1 menit 50 detik, kemudian di Parigi 2 menit 1 detik. Beberapa wilayah ini begitu variatif durasi waktu untuk melihat gerhana matahari total. Tadi di awal juga dari pihak setempat sudah... Sambil kita melihat, ini adalah suasana gambar terkini di Palu. Saya ingin mendengar suara Andromeda Mercury yang bisa menjelaskan secara real juga, secara konkret juga, apa yang terjadi di Palu. Andro. Arif, luar biasa, cuaca yang sangat dinamis karena awalnya prediksi dari BMKG Kota Palu menyatakan bahwa kondisi pada pagi hari ini di Kabupaten Sigi 50% berawal. Tapi kenyataannya pantauan kita bersama pada pagi hari ini begitu luar biasa dan indah sekali ketika piringan matahari sudah mulai perlahan tertutup oleh piringan bulan. Kita bisa saksikan bersama saat ini proses gerhana matahari secara bertahap sudah mulai terjadi. Saat ini jika Anda perhatikan di layar kaca kami, seperti halnya bentuk sabit seperti itu, walaupun belum sepenuhnya, tapi diprediksi oleh para astronom dan juga peneliti di Palu, Sulawesi Tengah ini, di sini adalah titik yang paling jelas untuk melihat proses gerhana matahari total dengan persentase sekitar 100%. Anda bisa melihat saat ini begitu fenomenal dan indah sekali ketika piringan matahari tertutup dengan jelas oleh piringan bulan. Cerah berawan kondisi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Lahan terbuka ini menjadi salah satu tempat yang sangat kondusif bagi para peneliti, masyarakat, astronom, dan juga turis mancanegara untuk menyaksikan secara langsung proses gerhana matahari total. Arif dan juga Paramita, betul sekali tadi informasi dari BMKG, dari Pak Hari Tirto yang menyatakan bahwa perubahan cuaca ini menghimbau berkali-kali menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya bagaimana tata cara melihat gerhana matahari secara benar agar tidak membuat hal yang berbahaya bagi organ mata khususnya, karena tidak disarankan untuk melihat gerhana matahari total ini dengan mata telanjang. Proses yang paling berbahaya yang bisa menyerang retina adalah ketika sebelum dan juga sesudah gerhana matahari total. Anda saat ini bisa menyaksikan proses sholat gerhana matahari telah digelar di lahan terbuka di Kabupaten Sigi ini. Agenda di sini bukan hanya ada sholat gerhana matahari, tapi jika Anda perhatikan di sebelah kiri saya saat ini ratusan turis, jumlahnya ada sekitar 200 turis dengan peralatan yang mereka miliki, menggelar titik-titik untuk memantau gerhana matahari total. Seperti itu Arif dan Paramita, sekali lagi perubahan cuaca sangat dinamis, dengan hitungan menit sekalipun proses gerhana matahari total ini bisa tertutup awan maupun sebaliknya akan terlihat dengan jelas oleh mata kita dengan kacamata khusus tentunya. Arif dan juga Paramita, saya kembalikan ke Jakarta. Ya, memang betul Andro, ini ada informasi dua lokasi yang mungkin bisa dikatakan pesimis untuk melihat gerhana matahari ini di Bengkulu dan juga Palangkaraya ya. Kabarnya potensi hujan yang cukup lebat begitu. Itu gambar di Bangka Belitung sepertinya sudah hampir bisa dikatakan nyaris mau menuju ke gerhana matahari total begitu ya. Karena informasinya pukul 7.21 waktu Indonesia Barat. Kita Barat. 7:06 ya. 7:06. Jadi hanya hitungan beberapa menit lagi Betul. akan terjadi gerhana matahari total di Bangka Belitung. Seperti inilah, tapi ini kami